Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Mega Aulia dan saya bersama beberapa rekan saya, yaitu Muhammad Surya, Melisa Gita, dan juga Lia Apriliana. Kami di sini akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai strategi diferensiasi dalam industri kuliner. Baik, sebelum kita mulai, apa sih diferensiasi itu? Jadi diferensiasi itu adalah merupakan pendekatan bisnis untuk menciptakan keunikan suatu produk sehingga menciptakan nilai tambah kepada konsumen dan berbeda dari produk pesaing. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Seperti keunikan cita rasa, keunikan pelayanan, keunikan desain, dan keunikan-keunikan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan keunikan atau perbedaan sehingga konsumen akan selalu ingat dan akan membeli lagi, seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis diferensiasi. Diferensiasi pun ada jenis-jenisnya. Apa aja? Yang pertama ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu perbedaan atau keunikan dari produk kita dibanding produk lainnya. Misal dalam kuliner, makanan, produk di tempat A itu berbentuk bulat, kotak. Di tempat B itu bisa saja bentuk hati, bentuk bintang, dan bentuk yang lainnya. Lalu selanjutnya ada diferensiasi pelayanan. Diferensiasi pelayanan ini seperti apa? Yaitu keunikan dari pelayanan di suatu produk. Misal kayak di percetakan atau di mana itu kita bisa konsultasi desain, itu kan bisa pelayanannya seperti itu kan, dan pelayanannya ramah atau tidak, jutek atau tidak, itu kan diferensiasi. Dari tempat A itu jutek, judes. Dari tempat B itu ramah, welcome, bisa diajak konsultasi, komunikasinya baik. Itu kan sebuah diferensiasi dari A sama B, kayak gitu kan. Jadi ada perbedaannya, dan itu yang bakal diingat dan terbesit di benak konsumen. Dan juga kita menciptakan diferensiasi itu harus ada manfaatnya, jangan yang tidak ada manfaatnya, agar konsumen bisa kembali lagi, seperti itu. Dan selanjutnya ada diferensiasi personel. Diferensiasi personel itu seperti perbedaan di SDM-nya, gimana ahli atau tidak, kayak gitu di bidang itu. Misal di perusahaan A personelnya nggak ahli di bidangnya, kayak ya udah kayak gitu aja, terus habis itu ogah-ogahan kayak gitu segala macam. Nah, personel di B itu emang mencari yang emang ahli, jadi kita bisa lebih yakin di tempat B, seperti itu. Jadi kita ada perbedaannya di personelnya, apakah terlatih atau enggak, seperti itu. Terus juga ada selanjutnya ada diferensiasi saluran. Diferensiasi saluran tuh gimana distribusinya, kayak gitu, keunikan dari distribusinya. Apakah dia menggunakan jangkauan menggunakan pelayanannya, pemesanan seperti apa? Apakah bisa melewat online atau chat by WA, atau harus offline saja, atau fleksibel, seperti itu kan. Jadi itu sebuah diferensiasi dari sebuah produk juga. Dan selanjutnya ada diferensiasi citra. Nah, diferensiasi citra ini seperti kita ketahui, citra itu sama kayak brand, kayak citra mereknya itu seperti apa, citra sebuah perusahaan itu seperti apa, kayak gitu. Contoh, kita ambil contohnya Starbucks. Kalau Starbucks, citra mereknya pasti itu adalah udah kopi yang emang high, harganya lumayan pricey, tapi emang untuk kalangan menengah ke atas. Itu udah citra. Dan walaupun seperti itu, walaupun mahal seperti itu, tetapi masih banyak pengunjung yang datang. Karena apa? Karena citranya sudah kuat. Nah, itu diferensiasi citra dari satu produk ke produk yang lain. Contoh,
apa namanya, kayak Starbucks tadi kan emang citranya udah bagus tuh, udah diferensiasi banget tuh dari sama yang lainnya kan, udah emang terbenak terbesit ke apa namanya, ke konsumen seperti itu kan. Nah jadi kita kayak mau ngapain, oh iya di Starbucks nih kayaknya high value, fancy, seperti itu kan, terbesit di benak. Jadi kita ada diferensiasi citra sendiri dan mudah diingat sama pelanggannya. Terus ada juga faktor keberhasilan diferensiasi. Nih, faktor keberhasilan yang pertama, relevan bagi pelanggan. Relevan bagi pelanggan benar. Kalau misalnya produk itu tidak relevan dengan pelanggan dan dia membuat diferensiasi, memang unik, memang berbeda, tetapi tidak ada manfaatnya bagi pelanggan, maka produk tersebut akan tidak bertahan lama. Jadi kita menciptakan diferensiasi, tapi kita juga harus ada manfaatnya dan juga relevan terhadap pelanggan, seperti itu. Dan juga bisa diingat selalu oleh pelanggan. Dan yang kedua, sulit ditiru. Nah kalau misalnya kita membuat diferensiasi, itu usahakan yang emang sulit ditiru oleh pesaing lain. Karena kalau misalnya kita membuat diferensiasi itu mudah ditiru oleh kompetitor, kayak seperti itu, maka kompetitor akan meniru diferensiasi dari kita. Jadi diferensiasi produk kita harus berbeda dari yang lainnya, dan kita menciptakan diferensiasi baru yang relevan, seperti itu. Dan selanjutnya ada mudah dipahami. Nah, diferensiasi itu kita harus mudah dipahami, jangan sulit untuk dipahami. Kalau sulit untuk dipahami, maka nanti pelanggan akan sulit ingat kepada produk kita. Maka kita harus menciptakan diferensiasi yang mudah untuk dipahami. Oh, ini bedanya dari si B. Oh, tempat ini beda ya dari si B. Itu kan mudah dipahami. Oh, ini bedanya tempat A itu produknya bervariasi, terus juga pelayanannya ramah, terus juga bisa pakai apapun, bisa order via apapun gitu. Dan tempat B itu ini produknya cuma terbatas, terus habis itu gak yang begitu ramah, sama harus offline doang. Kan itu perbedaan yang emang mudah dipahami, seperti itu, oleh konsumen. Selanjutnya, memberikan nilai tambah nyata. Jadi emang diferensiasi itu yang telah saya sebutkan itu harus bermanfaat untuk konsumen dan tidak boleh tidak ada manfaatnya. Jadi harus memberikan nilai tambah yang nyata dan dirasakan. Misal kayak diferensiasi pelayanannya, pelayanan di sini jutek, seperti itu. Pelayanan di B ramah, terus juga kita disambut dengan baik, terus senyum, terus juga ada istilahnya udah senyum segala macam kayak gitu kan. Jadi kayak pelayanannya tuh bisa dirasain, jadi lebih nyaman di B, seperti itu kan. Ini diferensiasi. Terus konsisten. Jangan, misal tadi yang saya ambil contoh, jangan pelayanannya di sini udah baik, udah ramah, terus tiba-tiba nggak konsisten, jadi jutek, judes, terus habis marah-marah, ya pasti bakal kabur lah, nggak nyaman kan gitu konsumennya. Jadi seperti itu, harus konsisten, jangan sampai nggak konsisten, agar menciptakan citra yang terbesit di benak konsumen, sehingga mereka akan kembali lagi membeli produk. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Surya, Melisa Gita, dan juga Lia Apriliana. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah strategi diferensi, di mana ada 3 langkah strategi diferensi. Yang pertama, lakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, di sini langkah pertama ini kita menentukan siapa target pasar kita, apa kebutuhannya, lalu kita memposisikan produk kita agar sesuai dengan karakter tersebut. Misalnya, mau menyasar ke anak muda, keluarga, atau para pencinta pedas. Nah, kita bisa tuh menentukan produk kita dengan melihat dari pasarnya tersebut. Lalu, yang kedua, analisis sumber-sumber diferensi. Nah, artinya di sini kita melihat potensi apa saja yang bisa jadi keunikan produk kita. Bisa dari rasa,
tampilan, cara masak, konsep, atau tempat, dan bahkan bahan-bahan yang premium. Nah, sumber diferensi ini bisa yang sudah ada atau yang kita kembangkan dari yang ada sekarang, sehingga produk kita memiliki keunikannya sendiri, tidak menyamai dengan produk yang lainnya. Terus yang ketiga atau yang terakhir dari strategi diferensi yaitu menguji diferensi tersebut. Nah, ini untuk memastikan apakah keunikan yang kita buat benar-benar kuat di pasar untuk berkelanjutan dan bisa dipertahankan. Nah, kita bisa cek apakah diferensi ini relevan, mudah dipahami konsumen, dan mampu bersaing dari sisi konten, konteks, maupun infrastruktur untuk kedepannya. Selanjutnya, konsep dasar diferensi kuliner. Di sini ada beberapa poin-poin penting untuk konsep dasar diferensi kuliner. Yang pertama, membuat bisnis kuliner memiliki keunikan tidak dimiliki oleh pesaing. Yang kedua, fokus pada rasa, tampilan, pengalaman, pelayanan, dan kreativitas. Yang ketiga, membuat konsumen merasa produk ini beda dari yang lain. Intinya, diferensi ini adalah upaya untuk membuat bisnis kuliner kita punya keunikan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Jadi, bukan cuman soal rasa, tapi juga tampilan makanan, pengalaman pelanggan, pelayanan, sampai kreativitas kita dalam menyajikan sebuah produk. Tujuan akhirnya adalah membuat konsumen merasa produk kita ini beda dari yang lain. Dengan begitu, mereka memilih produk kita bukan karena harga, tapi karena nilai unik yang mereka dapatkan dari produk kita tersebut. Selanjutnya, mengapa diferensi penting dalam kuliner? Nah, di bagian ini kita melihat kenapa diferensi itu penting. Nah, sekarang banyak sekali menu kuliner yang mirip-mirip. Jadi bisnis kita perlu punya ciri khas agar tidak tenggelam dalam persaingan, di mana ada poin-poin untuk diferensi penting dalam kuliner. Banyak menu kuliner yang mirip. Nah, jadi kita ini perlu ciri khas. Membantu bisnis bertahan dari persaingan ketat. Nah, dengan diferensi, bisnis kita mampu bertahan karena punya keunikan dan tidak mudah ditiru. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Diferensi juga bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Orang akan balik lagi jika dia suka karena hal unik yang kita punya tadi. Memberi peluang untuk menaikkan harga, premium value. Nah, diferensi memberikan peluang menaikkan harga. Kalau produk punya nilai premium, konsumen bersedia membayar lebih dan lebih lagi, dan dia akan tetap kembali lagi walaupun harganya melambung tinggi, tapi dalam batas pasaran, tidak melebihi batas pasar. Lalu ada diferensi rasa dan resep. Nah, yang pertama, rasa khas atau bumbu rahasia. Kita bisa menciptakan rasa khas, misalnya bumbu rahasia keluarga atau racikan sambal khusus. Yang kedua, teknik memasak unik. Bisa kita lewat teknik memasak yang unik seperti grill, smoke, atau slow cook sehingga hasilnya beda dari yang lain. Selanjutnya, penggunaan bahan premium atau segar. Penggunaan bahan premium atau bahan segar juga termasuk diferensi rasa, sehingga konsumen memiliki pandangan positif terhadap produk kita. Contohnya diferensi yang sudah diterapkan seperti tingkat pedas yang bisa dipilih, sambal khusus atau kuah daerah tertentu. Dan saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu diferensiasi rasa dan resep. Yang pertama ada rasa khas atau bumbu rahasia, memberikan identitas unik pada hidangan sehingga mudah dikenali oleh pelanggan. Yang kedua ada teknik memasak yang unik, metode seperti grill, smoke, atau slow cook menghasilkan cita rasa yang sulit untuk ditiru. Yang ketiga ada bahan premium atau segar, kualitas bahan mempengaruhi rasa dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya dari tingkat kepedasan, kuah khusus, ataupun sambal yang khusus. Kedua ada diferensiasi menu.
Pada poin pertama yaitu menu fusion atau menggabungkan dua budaya kuliner untuk menghasilkan menu yang baru dan menarik. Yang kedua ada menu seasonal, yaitu menawarkan menu khusus pada waktu tertentu untuk menciptakan rasa eksklusif. Yang ketiga ada menu personalisasi, yaitu pelanggan bisa menyesuaikan topping atau tingkat kepedasan atau porsi sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada menu unik yang tidak ada pada kompetitor. Ini memberikan keunggulan, kompetitif, dan menjadi daya tarik utama. Selanjutnya ada diferensiasi penyajian atau presentation. Seperti yang pertama yaitu tampilan estetis atau hidangan disajikan dengan visual yang menarik agar lebih menggugah selera. Yang kedua ada piring atau wadah yang unik nih, wadah yang tidak bisa meningkatkan pengalaman visual pelanggan. Yang ketiga, penyajian berbeda atau hot plate, estetik, bold, atau bamboo tray, seperti memberikan kesan profesional dan berkarakter. Selanjutnya ada mendorong pelanggan foto atau share. Jadi penyajian cantik meningkatkan peluang promosi gratis dari pelanggan supaya bisa direkomendasikan dari satu orang ke orang lainnya. Selanjutnya ada diferensiasi pengalaman makan. Yang pertama ada suasana immersif atau tema Jepang, cowboy, atau rustic. Seperti interior bertema membuat pengalaman makan lebih berkesan. Selanjutnya ada live cooking atau open kitchen, yaitu pelanggan dapat melihat proses memasak sehingga menambah nilai transparansi dan hiburan. Lalu ada hiburan seperti live musik, live performance, menciptakan suasana yang tidak membosankan agar pelanggan tidak mudah bosan. Selanjutnya ada pelayanan cepat, ramah, dan memorable. Itu seperti interaksi positif dengan staff, meningkatkan kepuasan dan memungkinkan kunjungan ulang. Oke, baik. Selanjutnya ada personalisasi produk. Starbucks memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk menciptakan minuman mereka sendiri. Hampir semua elemen bisa diatur. Contohnya tipe susu, pelanggan bisa memilih untuk almond, soy, oat, whole milk, dan low fat. Untuk level manis, pelanggan bisa memilih tingkat gula atau sirup secara spesifik. Topping, pelanggan bisa memilih untuk varian whipped cream, foam, drizzle, cinnamon, karamel, dan lain-lain. Untuk suhu minuman, pelanggan juga bisa memilih untuk panas, dingin, ice level tertentu, dan extra hot. Mengapa ini menjadi diferensiasi? Ya karena membuat pelanggan merasa istimewa karena minuman benar-benar milik mereka. Kemudian meningkatkan customer involvement. Pelanggan ikut menciptakan produk. Selanjutnya ada membangun hubungan emosional sehingga pelanggan lebih loyal. Kemudian nama pelanggan di cup. Menuliskan nama pelanggan di gelas adalah strategi diferensiasi layanan yang ikonik. Manfaatnya, pelanggan merasa dikenal dan dihargai. Terjadi interaksi langsung antara barista dan pelanggan, kemudian menjadi momen lucu atau unik dan yang mudah diunggah atau viral effect. Kemudian menciptakan identitas brand mudah dikenal. Ini bukan hanya layanan, tetapi bagian dari experience. Kemudian ada konsistensi rasa dan kualitas global. Jadi, dimanapun Starbucks berada, contohnya di Tokyo, Jakarta, hingga New York, rasa dan kualitas hampir sama. Faktor keberhasilannya yaitu SOP ketat untuk penyajian kopi, pelatihan barista yang beragam, dan kemudian penggunaan mesin dan bahan baku berkualitas tinggi. Dampaknya yaitu pelanggan merasa aman dan nyaman karena tahu apa yang mereka dapatkan. Selanjutnya menciptakan kepercayaan global terhadap brand. Yang kelima ada brand story dan premium culture. Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi sebuah budaya global, ngopi global. Unsur storytelling yang kuat, yaitu kopi berasal dari petani berkualitas. Kemudian penekanan pada ethical sourcing dan citra modern, premium, dan profesional. Hasilnya, Starbucks menjadi lebih dari sekedar kopi. Ia adalah lifestyle brand. Pelanggan merasa menjadi bagian dari komunitas global. Selanjutnya ada program loyalitas Starbucks Reward. Sistem reward Starbucks adalah salah satu yang paling efektif di dunia. Fitur utama, kumpulkan star setiap pembelian, tukarkan dengan minuman makanan gratis, kemudian menawarkan personal berdasarkan preferensi, dan aplikasi memberikan notifikasi promo spesifik per pengguna. Diferensiasinya,
Program ini membuat pelanggan berlangganan secara emosional dan finansial. Yang terakhir ada inovasi teknologi. Starbucks termasuk pelopor teknologi dalam industri F&B. Fitur teknologi yang membedakan yaitu mobile order tanpa harus antri, pembayaran via aplikasi atau cashless, digital wallet, dan top up. Rekomendasi otomatis berdasarkan kebiasaan pelanggan. Dampaknya proses pembelian cepat dan efisien, kemudian pengalaman pelanggan lebih nyaman, dan meningkatkan retensi pelanggan karena praktis. Jadi mengapa Starbucks itu bisa sukses? Starbucks menang bukan karena menjual kopi murah, tetapi karena menjual pengalaman. Faktor keberhasilannya yaitu fokus pada experience, bukan sekedar harga, konsisten menciptakan suasana nyaman, personalisasi tinggi, pelayanan ramah dan mudah dikenali, hingga loyalitas pelanggan yang kuat. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan adalah strategi diferensiasi dalam industri kuliner kunci untuk menarik pelanggan di tengah persaingan yang ketat, yaitu dengan menciptakan nilai yang unik yang tidak mudah ditiru kompetitor. Starbucks menjadi contoh sukses bagaimana diferensiasi dibangun menjadi kualitas produk, suasana kedai yang nyaman, pelayanan konsisten, serta pengalaman pelanggan yang personal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diferensiasi bukan hanya soal rasa makanan atau minuman, tetapi bagaimana seluruh pengalaman pelanggan dirancang agar memiliki ciri khas dan meningkatkan kesan mendalam. Mungkin cukup itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Kurangnya kami mohon maaf. Fillahi fisabilillah, wastabil khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.